Nah, polisi pun dibentak-bentak ini. Makin memanas ini ya. Ini kalau dibiarkan ini, seandainya tidak ada polisi sama TNI, ini mungkin sudah terjadi ini ya, pertumbuhan darah. Karena ini sangat memanas sekali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan para teman-teman sekalian dimanapun berada. Semoga para teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan mereaksi dan menanggapi video yang lagi viral nih, bentrok antara preman dengan jawara Banten, yang di situ sebenarnya udah banyak polisi ya, namun karena para preman dan jawaranya ini banyak sekali, jadi seakan-akan mereka itu kewalahan untuk mengatasi hal ini. Kita sebelumnya ada istilah PIK 2 ya, mungkin teman-teman yang masih belum tahu hal ini. PIK 2 itu adalah salah satu proyek milik Agung Sedayu Group ya, atau yang memiliki ini adalah Aguan. Aguan ini sudah tidak asing lagi bagi kita, karena Aguan ini adalah salah satu 9 naga atau konglomerat yang memang sangat berpengaruh di Indonesia ya. Berpengaruhnya dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi ini orang luar sebenarnya, namun kita tidak mempermasalahkan itu. Karena yang dipermasalahkan di sini memagari laut di daerah Banten ya, daerah Banten, sehingga para nelayan di sana dirugikan karena itu kesulitan buat para nelayan. Namun ada saja orang-orang yang masih menjilat terhadap Agung Sedayu Group ini. Kita tonton videonya. Nah, polisi pun dibentak-bentak ini. Makin memanas ini ya. Ini kalau dibiarkan ini, seandainya tidak ada polisi sama TNI, ini mungkin sudah terjadi ini ya, pertumbuhan darah. Karena ini sangat memanas sekali ini.
Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya di Indonesia ini yang sudah merdeka masih ada para pengkhianat bangsa ya, yang sebenarnya masih suka menjilat, menjual negaranya, menjual saudaranya terhadap orang luar, sehingga orang luar pun bisa leluasa mengadu domba terhadap sesama pribumi. Ini kan sama-sama pribumi, antara jawara dan para preman ini sama-sama pribumi yang memang diadu domba oleh orang-orang yang oligarki yang sebenarnya orang kaya, orang yang duitnya sudah banyak, seenaknya bahkan mencaplok laut pun dibikin surat ya, ada suratnya itu, ada, sehingga bisa nantinya kalau misalkan tanah atau lautan ini sudah terpenuhi oleh pasir ya, karena ini kan tujuan utamanya memagari laut ini agar supaya ketika ombak itu melaju dengan cepat itu kan membawa pasir. Nah, pasir itu ketika ombak akan kembali surut seperti itu, pasir itu akan tertinggal sehingga pada akhirnya lautan itu akan menjadi daratan. Nah, begitu. Jadi teorinya itu jadi dipagari dulu, istilahnya disamakan dengan reklamasi ya, reklamasi yang pada akhirnya lautan itu menjadi daratan seperti itu. Dan ini sudah ada HGU-nya, surat HGU, hak guna usaha. Jadi sudah ada surat HGU-nya ini. Nah, ini masih ada dan banyak bahkan preman-preman yang masih membela para oligarki ini, sehingga tidak ada apa namanya ya, tidak ada hati nuraninya kalau saya bilang ya. Karena kenapa ya? Karena sebangsa dan setanah air orang-orang Banten ini yang mata pencariannya memang di laut, mencari ikan untuk dijual, nah ini mati karena ini bukan mati orangnya ya, akan tetapi usahanya mati. Karena kenapa ya? Karena dipersempit seperti itu. Laut yang awalnya dijadikan lahan untuk mencari rezeki, untuk mencari nafkah seperti itu, sudah terlalu sempit karena lebih membutuhkan banyak BBM ketika mau menuju laut yang lebih jauh lagi. Karena kalau di pinggir-pinggir, agak ke pinggir pantai ini sekitar 30 meteran lebih ya, ini sudah dipagari. Jadi untuk menangkap ikan pun kesulitan seperti itu. Bagaimana teman-teman seharusnya sadar kita tidak boleh terbeli oleh uang sekecil yang memang tidak sesuai sebenarnya ya, membela oligarki demi uang yang tidak seberapa uangnya, kan seperti itu. Walaupun memang sebenarnya misalkan uang yang dikasih atau sogokan yang dikasih kepada preman-preman ini misalkan banyak, namun ini tidak sebanding dengan permusuhan atau bentrok yang dialami antar pribumi ya, antara warga Banten, Jawara Banten dengan para preman-preman ini, penjilat ini. Karena ini akan apa ya, istilahnya bentroknya ataupun tidak enak hatinya ini akan lama seperti itu, sedangkan duitnya mungkin habis beberapa hari, paling lama sebulan lah kalau misalkan duitnya banyak, seperti itu. Artinya kan, janganlah kita menjual harga diri kita demi membela para oligarki, atau harga diri kita bisa dibeli oleh para oligarki. Jangan sampai ya, kita harus tetap membela tanah air kita harus tetap membela para warga, para saudara kita sebangsa setanah air yang terzalimi oleh para oligarki ini, termasuk Agung Sedayu ini, grup ya, perusahaan Agung Sedayu yang dimiliki oleh Aguan. Nah seperti itu. Nah sebenarnya ini salahnya oleh pemerintahan yang sebelumnya. Nah, untuk para teman-teman sekalian, tolonglah kita sadar bahwa kita sedang diadu domba oleh para oligarki ya. Kita dijadikan boneka. Ini yang bentrok seperti ini, para preman yang sudah dibayar ini kan para pribumi seperti itu. Janganlah kita menjual harga diri kita kepada orang-orang luar yang hanya punya kepentingan demi kelompoknya. Nah, sedangkan para nelayan ini yang hanya bertahan hidup
tergantung pada pencarian ikan di lautan ini yang sudah dipagari seperti ini. Cukup sekian dari saya, apabila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.